Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Hafifah Siregar, NIM 1920523. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philen yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau wisdom. Filsafat dibagi menjadi dua macam. Pertama, filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian. Kedua, filsafat sebagai suatu proses pemecahan suatu masalah. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Pertama, ada metafisika, merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Kedua, logika, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Dan etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Kedua, epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode dan kesahihan pengetahuan. Dan metodologi, ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran tentang tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Selanjutnya, rumusan kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem memiliki ciri. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Ketiga, saling berhubungan dan ketergantungan. Keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, susunan kesatuan Pancasila bersifat organis. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Pancasila yang bersifat organis pada hakikatnya bersumber pada dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti isi dari sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis. Selanjutnya, susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dilihat dari intinya, urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan penghususan dari sila-sila di mukanya. Secara ontologis, hakikat sila-sila Pancasila berdasarkan pada landasan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain. Misalnya, materialisme, pragmatisme, komunisme, dan idealisme. Nah, selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Substansi Pancasila dengan kelima silanya terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dasar filosofis. Dasar memiliki filosofis yang terkandung dalam setiap sila. Dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, kemasyarakatan, kenegaraan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Makna yang terkandung dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.